Jadi sayangilah diri Anda. Memang harga helm mahal wajar karena melindungi area paling vital, yaitu kepala. Itu siapa? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Balik lagi bareng gue Aldi. Selamat datang semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Aku ngucapin makasih banyak karena kalian membuat gue lebih semangat buat konten. Jadi teman-teman kalau bisa jangan lupa subscribe ya. Karena dengan subscribe kalian ya lebih semangat aja ngerjain kontennya, lebih rapi lagi ngerjainnya. Kalau masih banyak kurang ya, jadi mohon maaf juga dengan segala keterbatasan yang gue punya. Sekarang kembali lagi dalam perjalanan pulang setelah shift malam ya. Jadi kita sambil jalan saja. Teman-teman apa kabar di akhir pekan, menuju akhir pekan? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Semoga teman-teman yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya, segera bisa kembali berkumpul sama keluarga ya. Amin. Nah, ngomong-ngomong ini masih tanggal muda, untuk teman-teman dimanfaatkan gajinya dengan sebaik mungkin. Jangan boros di awal. Ada yang bisa ditabung, disisihin. Tanggungannya diselesai satu-satu. Jangan buru-buru karena masih ada 28 hari lagi untuk ganti bulan dan ganti gajian lagi. Oke, kemarin ada cerita lagi kemarin jaga ya, kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan berhubungan sama berkendara ya. Jadi teman-teman harus tahu juga dan pentingnya safety driving ya. Nah, misalnya seperti ini yang di depan nih. Nah, ini. Walaupun penumpang, tapi tetap harus jadi dalam berkendara, apalagi berkendara motor, perlengkapannya harus sesuai standar, jadi harus aman. Jadi nggak cuma ada spion, tapi helm tuh paling utama dalam berkendara motor. Mau jaraknya jauh, mau cuma seberang jalan. Tapi kalau yang namanya naik motor, perlengkapannya kalau bisa selengkap mungkin. Apalagi kalau nyetirnya sudah masuk ke area jalan besar. Kalau dalam rumah ya, dalam rumah lagi. Kalau dalam komplek ya oke lah gitu. Tapi kalau jalan besar itu tidak disarankan untuk tidak menggunakan helm. Ini gimana ya truknya ini?
Nah, jadi kemarin kasus kecelakaan itu kebetulan kecelakaannya pasiennya tidak menggunakan keselamatan alat pelindung diri untuk keselamatan dalam berkendara. Jadi ya kecelakaannya bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun dia bahkan menggunakan helm ya, ada yang sudah pakai helm saja terkadang dampaknya masih berat gitu. Apalagi yang nggak menggunakan alat pelindung diri ya, kayak helm gitu. Itu lebih fatal. Jadi pembahasan kali ini berhubungan sama kepala, dimana setiap berkendara itu bisa mengakibatkan cedera kepala. Cedera kepala sendiri itu ada tingkatannya. Ada cedera kepala ringan, ada cedera kepala sedang, sampai ada yang cedera kepala berat. Nah, tingkat cedera kepala ini juga berhubungan sama tingkat kesadaran. Semakin berat tingkat kecelakaannya, semakin tinggi, semakin berat tingkat cedera kepalanya, maka akan mengakibatkan semakin berat juga dampak dari tingkat kesadarannya. Jadi teman-teman, gunakanlah helm saat berkendara, minimal full face, maksimalnya ya full face. Karena dengan menggunakan helm yang full face akan melindungi kalian dari benturan untuk area rahang, area dagu. Jadi terlindung itu bisa meminimalisir terjadinya benturan. Karena yang kita khawatirkan tentu aja adanya fraktur atau patah tulang wajah. Jadi memang helm full face itu didesain untuk melindungi itu. Kalau untuk yang half face, ya risiko itu tetap ada, mengakibatkan adanya cedera pada area rahang atau dagu, karena tidak terlindungi, tidak terekspos, karena terekspos oleh benturan. Gitu. Jadi kalau bisa, makanya yang full face. Gitu. Tapi kalau memang belum ada budgetnya ya sudah nabung, makanya yang half face dulu aja. Terus kemudian kalau untuk menggunakan helm, jangan lupa untuk menggunakan kacanya juga. Minimal kalau memang nggak punya kaca ya gunakanlah kacamata. Karena tujuannya untuk menghindari paparan dari debu atau binatang yang lagi lewat. Terus sering tuh nyamuk, laler lah, capung lah. Kadang kerikil batu, kerikil. Jadi sering kasus-kasus datang ke klinik tuh naik motor nggak pakai kacanya gitu, nggak pakai face shieldnya gitu. Matanya merah, gatel, perih ya, karena iritasi bisa mata merah, atau karena infeksi nyenggol kena binatang matanya, jadi radang, kotor matanya karena kena infeksi dari kuman dari binatangnya gitu. Atau bahkan suka ada benda asing yang nempel ke mata gitu. Contoh kayak debu atau batu yang tajam masuk ke area mata gitu. Jadi tajamnya itu nempel di mata, benda asing. Jadi penanganan yang kita lakukan tentu aja ya kita bersihin dulu, kita cuci matanya dulu, lalu kita periksa, dipastiin penglihatannya gimana, ada burem nggak, atau berbahaya nggak, atau ada gelap pandangannya. Terus kita lihat pakai headlight atau pakai sensor gitu ya, untuk mastiin ada nggak benda asing yang nempel di mata.
ukurannya sih kecil gitu, tapi kan kalau yang kita rasain itu kan kayak besar banget gitu. Ganjel, ganjel, gatel, perih gitu. Begitu dicek ternyata ada kerikil yang menancap. Makin dikucek kan makin berbahaya, karena kan akan mengakibatkan iritasi atau meninggalkan guratan-guratan di mata. Jadi teman-teman, itu pentingnya menggunakan face shield. Nah, kemudian barulah kita ambil penanganan untuk pengambilan si benda asing tadi, ekstraksi. Ya bisa kita siram dulu gitu, kita fokusin, kita siram, bisa lepas ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya mau nggak mau penanganannya harus diangkat pakai tindakan invasif gitu. Ya biasanya kita anestesi dulu atau dibius dulu kelopak matanya. Kalau misalkan di klinik juga nggak bisa dalam pengambilannya, baru untuk pertimbangan kita rujuk gitu. Baru kita rujuk ke dokter spesialis untuk penanganan lebih lanjut. Itu untuk kasus mata aja tuh, gara-gara nggak pakai kaca pelindung di helm. Nah lanjut, balik lagi ke kepala. Kalau misalkan di kepala terjadi benturan, ya tentu aja yang paling kita takutkan adalah perdarahan kepala ya, perdarahan intrakranial atau perdarahan di dalam kepala. Nah kita harus pastiin dulu, misalnya kalau terjadi kecelakaan gitu, pastiin dulu untuk menolongnya. Kalau diri kita tuh kalau menolong orang kecelakaan gitu, ya kita harus amankan diri kita dulu dong. Jadi jangan langsung berhenti di tengah jalan. Amankan pasien dulu, amankan diri dulu, baru amankan pasien. Nah kalau untuk amankan pasien juga nggak boleh kalau pasiennya sadar gitu, bisa bangun, ya udah dipinggirin. Kalau tiba-tiba pasiennya belum bisa berdiri, jangan dipaksa untuk berdiri, apalagi buru-buru digotong, karena kekhawatirannya bisa mengakibatkan adanya cedera. Takutnya ada cedera di area leher, jadi jangan sembarangan main angkat-angkat leher ya, takutnya nanti akan memperparah cedera di bagian leher karena benturan kepala gitu. Jadi kalau mau ngangkat harus minimal 3 orang. Jadi yang satu pegang area pinggang ke bawah, satu orang pegang bagian badan, satu lagi pegang area leher dan kepala. Jadi nggak boleh bergerak kepalanya. Nah, untuk tingkat cedera kepala sendiri itu ada yang ringan, sedang, yang berat. Kalau misalkan tingkat cedera kepalanya ringan, biasanya pasiennya masih sadar gitu, atau sempet pingsan tapi di bawah 30 menit langsung sadar. Kadang ada mual gitu, kadang ada muntah gitu, itu nggak apa-apa, tapi muntahnya diperhatiin apakah muntahnya kayak muntah biasa atau muntah proyektil nyembur. Nah itu harus diperhatiin karena ada pertanda sesuatu. Terus kalau misalkan dia cedera kepalanya sedang, biasanya pingsannya lebih lama, lebih dari setengah jam. Dan biasanya ada gangguan neurologis gitu. Ketika kesadarannya sendiri juga agak ngantuk-ngantuk gitu. Responnya agak delay. Nah, kalau untuk yang cedera kepala berat itu bisa sampai 24 jam lebih nggak sadarkan diri, dan respon neurologisnya ada gangguan gitu.
Nah itulah makanya kenapa harus menggunakan helm saat berkendara. Jadi teman-teman harus hati-hati karena kepala kita cuma satu, nggak bisa diganti. Jadi sayangilah diri Anda. Memang harga helm mahal wajar karena ngelindungin area paling vital, yaitu kepala. Itu si abang. Jadi seperti itu untuk cedera kepala kurang lebihnya. Dan jangan lupa untuk pertolongan pertama kesehatan tadi, amankan diri, amankan pasien, segera hubungi nomor darurat ya, karena ya nggak bisa untuk tangan sendiri, apalagi di jalan raya pasti semua orang panik. Kan kalau untuk menggunakan pasien nggak boleh sembarangan main angkat-angkat itu ya. Nanti kegawat daruratan atau bantuan hidup dasar kita akan diskusiin lagi tapi di lain kesempatan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan yang paling penting subscribe, karena subscribe kalian sangat berarti buat gue. Yang gue ucapin terima kasih banyak yang udah selalu support, yang udah selalu nonton. Dengan segala keterbatasan yang ada, gue minta maaf juga ya. Insya Allah kalau memang ada rezekinya, insya Allah ntar gue akan lebih upload lagi, lebih up to date lagi, lebih bagus lagi uploadnya, lebih oke lagi editingnya itu ya. Oke, terima kasih semuanya, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum, dadah.